Batu meteor dari luar angkasa ini beratnya lebih dari 10.000 jin. Kalau bisa mendorongnya mundur lebih dari 1 meter, itu sudah jenius bela diri tingkat tinggi. Kalau bisa mendorong lebih dari 3 meter, itu sudah manusia super. Siapa yang mau coba? Aku. Kak, batu meteor ini terlalu berat. Kecuali ahli puncak, tidak ada yang bisa mendorongnya. Kak, kau berhasil mendorongnya 1 meter. Tak ada yang bisa melakukannya di antara kita, kan? Bakat kakak pasti melebihi kepala keluarga. Nah, nanti saat masuk keluarga Wicaksono, rendahkan hatimu. Apapun yang mereka lakukan, kita harus tahan. Kau tunggu di sini, jangan kemana-mana. Sesepuh agung, uang hidup bulan ini seharusnya... Kau hanya menantu pria di keluarga Wicaksono. Sekarang keluargamu tinggal kau dan anakmu yang tidak berguna itu. Kalian bukan lagi bagian dari keluarga Wicaksono. Masih tebal muka minta uang? Delapan meter! Seseorang mendorong batu uji sejauh 8 meter. Yang bisa melakukan itu, Kekuatannya setidaknya 10 kali lipat dariku. jika tidak terhalang anak tangga di belakang, mungkin bisa lebih jauh. Kekuatan seperti itu hampir setara denganku. Siapa gerangan ahli itu? Pasti dilakukan oleh seorang ahli puncak. Ahli puncak, ahli puncak. Kau yang melakukannya? Sudah kubilang rendahkan hatimu. Apa kau tidak sadar posisi kita di keluarga Wicaksono? Jadi kita harus terus tertindas. Orang tak bersalah, memiliki harta adalah dosa. Kekuatanmu hanya akan membuatmu dianggap berbahaya oleh orang lain. Mereka akan membasmi kita. Ingat, kau sekarang hanya cabang. Ibumu sudah tiada. Kita tidak punya tempat bergantung di sini. Kau jenius langka. Hanya dengan rendah hati kau bisa selamat. Siapa senior di sini? Mohon tampakkan diri. Kenapa kalian belum pergi? Sesepuh agung, uang biaya hidup ini. Kalian setiap kali datang selalu minta uang, sungguh menganggap keluarga Wicaksono sebagai sumber nafkah. Kami ini setidaknya juga dianggap setengah anggota keluarga Wicaksono, loh ya? Ayahmu masih punya muka, bilang begitu. Dulu kalau bukan karena ibumu tidak setia pada suami menguntungkan kamu, yang ayah menantu yang tinggal di rumah mertua, kalian bisa punya hubungan dengan keluarga Wicaksono, hubungan apa-apa. Jangan bicara soal ibuku. Ibumu tidak setia, tidak setia, tidak setia. Mau apa? Mau pukul aku? Belum lagi. Aku adalah cucu tertua, langsung dari keluarga Wicaksono. Kamu hanya cucu dari pihak perempuan. Dari segi kekuatan saja apa kamu lawanku? Aku remas kamu seperti meremas semut. Tuan muda Zhang Yan, tidak mengerti, jangan ambil pusing dengannya. Apa kau berhak menyela? Dia setidaknya masih punya setengah darah keluarga Wicaksono. Kamu benar-benar orang luar. Sudah lama tidak suka kalian. Pikirin saja, sudah benar-benar memalukan muka keluarga Wicaksono. Sesepuh agung, uang hidup ini. Baik cabang maupun langsung. Ada setiap tahun. Ini sudah ditetapkan oleh kepala keluarga. Kepala keluarga pergi. Sekarang di keluarga Wicaksono, aku yang berkuasa. Ya, kepala keluarga tidak ada, tentu Anda yang memimpin. Hanya saja keluarga kami memang hampir tidak punya uang untuk makan. Setidaknya Anda demi Zhang Yan ibunya yang telah meninggal. Terima kasih. Terima kasih. Benar-benar menjijikan. Suatu hari nanti. Hari ini kamu hampir saja bertindak lagi. Ayah dan putra Zhang Jingli menguasai keluarga Wicaksono. Jika mereka tersinggung, kita pasti akan menghadapi masalah. Maaf, Raya. Mulai sekarang, jangan tunjukkan kemampuanmu. Kamu hanya boleh bertindak jika aku setuju. Bisakah kau berjanji padaku? Ya. Ibu, aku sangat merindukanmu. Mirip sekali.
Cepat atau lambat, kau akan menjadi milik tuan muda. Kenapa lari? Aku tidak akan menikah dengannya meskipun mati. Kau tidak punya pilihan. Haha. Hei, lepaskan gadis itu. Hari ini kau tidak bisa lari. Sangat mirip. Mau jadi pahlawan penyelamat gadis cantik? Kau tahu siapa aku. Siapapun kau, tidak boleh di siang bolong menculik gadis cantik. Ini malam brengsek. Ternyata tubuh dewa bela diri yang langka. Akhirnya aku menemukannya. Hei bocah, berani tinggalkan nama? Sang Yan. Anak haram keluarga Wicaksono. Kau tunggu saja. Mirip. Sangat mirip dengan ibuku. Cara menggoda seperti itu kuno sekali. Kenapa mereka menangkapmu? Kau anggota keluarga Wicaksono. Kau tidak tahu? Keluarga Wicaksono ingin menangkapmu. Keluarga Wicaksono kalian berkuasa penuh di wilayah barat. Ayahku yang jadi ketua harus menjilat kalian. Zhang Jinglei ingin aku menikah dengannya. Itu Zhang Jinglei yang ingin menculikmu. Terima kasih. Zhang Jinglei lah. Mulai sekarang jangan tunjukkan kemampuanmu. Kau hanya boleh bertindak jika aku setuju. Bisa kau jadikan. Berhenti, ini bukan urusannya. Nanti akan kurus kamu. Kamu bajingan, apa hakmu? Kamu pikir kamu bagian dari keluarga Wicaksono? Kamu masih mau menghancurkan rencanaku? Coba lihat dirimu, pantas? Lupa waktu kamu minta uang padaku, muka murahan itu. Harusnya kurekam biar kau lihat. Kenapa? Tidak puas? Percaya tidak? Aku tembak kamu. Lepaskan dia. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Belum masuk pintu saja, sudah membela orang lain. Tuan Muda Zhang, Anda ingin mengajak putri saya? Kenapa repot-repot? Ini penculikan. Bukan penculikan, bukan. Apa yang kamu bicarakan? Tapi kembali ke topik Tuan Zhang, putri saya cepat atau lambat akan menjadi milik Anda. Ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, merusak nama baik Anda. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Ayah, kamu tidak bisa memaksaku menikah dengan Zhang Jinglei. Pemilihan kepala keluarga Wicaksono akan segera dimulai. Zhang Jinglei yang paling mungkin menjadi kepala keluarga. Jika tidak mendapatkan dukungan keluarga Wicaksono, saya sebagai ketua juga tidak akan kokoh. Jika saya menjadi kepala keluarga Wicaksono, apakah dia bisa menikah dengan saya? Kamu. Siapapun, asalkan menjadi kepala keluarga Wicaksono, bisa menikahi putri saya. Terima kasih Mbak di ini. Anak muda, seleramu bagus. Kamu siapa? Siapa aku nggak penting. Yang penting apa kamu mau menikahi gadis itu? Aku sudah banyak melihat orang, kamu satu-satunya yang aku anggap asal kamu ikut aku belajar silat. Apa itu kepala keluarga Wicaksono? Pasti bisa diraih dengan mudah. Ayahku nggak akan setuju. Hehehe, aku akan menunggumu. Ya, aku mau maju jadi kepala keluarga. Kamu salah minum obat ya?
Yah, apa kamu mau terus-terusan lihat muka orang, terus-terusan bergantung pada belas kasihan orang? Enggak, aku mau dihormati. Dihormati nggak semudah itu. Seumur hidup ada berapa kali kesempatan? Aku nggak mau jadi pengecut, aku mau coba. Baik, aku temani kamu. Tapi ingat, aku suruh kamu full power, baru kamu bisa full power. Aku pasti jadi kepala keluarga. Pemilihan kepala keluarga akan segera dimulai. Katanya, generasi muda Zhang Jinglei yang paling kuat, banyak yang sudah menganggap dia sebagai kepala keluarga berikutnya. Sesepuh agung. Nah, nanti aku yang memimpin pertandingan. Kamu rebut posisi kepala keluarga. Pasti bisa terkenal di seluruh Shizhou. Ini Zhang Yan dan Haryanto kan? Zhang Yan kok nggak ikut nama bapaknya ya? Bapaknya itu suami yang tinggal di keluarga istri. Zhang Yan nggak bisa pakai nama belakang bapaknya, hanya boleh pakai nama Zhang. Hahaha, sampai nama keluarganya sendiri hilang. Hahaha, ibumu sudah mati. Kenapa masih numpang di keluarga Wicaksono? Apa kamu takut kelaparan kalau pergi dari keluarga Wicaksono? Kak, dia itu lawanmu dalam pemilihan kepala suku. Di keluarga Wicaksono dia kayaknya nggak disukai ya. Hari ini adalah pertandingan pemilihan kepala suku keluarga Wicaksono. Hanya anggota garis keturunan langsung yang memiliki surat tantangan yang boleh ikut. Untuk apa kamu datang? Dalam diriku juga ada darah keluarga Wicaksono. Menurut aturan suku, aku berhak ikut pemilihan. Kamu tidak punya surat tantangan, jadi nggak berhak. Pemilihan kepala suku akan segera dimulai. Silakan masuk. Pergi sana! Tunggu. Merayap lewat bawah itu. Aku akan minta ayahku memberimu surat tantangan. Kenapa? Nggak mau merangkak. Kalau gitu balik sana. Kalau aku tetap ikut, mau main keras? Atau mau adu jurus sama aku? Nak, sudahlah. Merangkak, cepat. Merangkak, ayo. Merangkak, cepat. Merangkak, ayo. Aku yang merangkak untuknya. Beneran merangkak. Nggak sampai segitunya. Merangkak, ayo. Ayah, jangan. Penghinaan hari ini pasti akan kubalas 100 kali lipat. Ayah, aku temani. Jangan juga mau merangkak? Mau beneran merangkak? Kalau udah merangkak, gimana mau ketemu orang? Merangkak, cepat. Merangkak, ayo. Ayah dan anak itu beneran nggak punya malu. Beneran kayak dua anjing. Ya ampun. Salam hormat untuk sesepuh agung. Tuan-tuan, kepala keluarga masih dalam perjalanan pulang. Pemilihan hari ini, untuk sementara aku yang memimpin. Leluhur kita mendapat pencerahan dari pendiri Gunung Biru sehingga bisa menguasai ilmu tingkat tinggi, membuat keluarga Wicaksono menjadi keluarga terkemuka di wilayah barat. Hari ini, turnamen pertarungan akan memilih calon kepala keluarga dan calon kepala keluarga akan berhak pergi ke Gunung Biru untuk menerima pencerahan dari pendiri, memimpin keluarga Wicaksono makmur 100 tahun.
Katanya, pendiri memiliki kemampuan yang luar biasa. Itu benar-benar sosok seperti dewa. Aku adalah cucu tertua sah dari keluarga Wicaksono. Aku pasti jadi kepala keluarga. Ada yang keberatan, naik ke atas. Mulai. Aku maju. Aku datang. Budi Wicaksono. Katanya dia juara silat 3 provinsi. Dia sangat kuat ya. Budi Wicaksono. Tahun lalu kamu juara silat 3 provinsi. Bagus. Cepat sekali. Budi Wicaksono ternyata kalah. Kemampuan Zhang Jinglei. Kita semua bukan tandingannya. Keluarga Wicaksono benar-benar berbakat. Keluarga kami tidak akan pernah menonjol lagi. Sesepuh Agung, Anda punya anak yang hebat. Siapa lagi? Tidak ada lagi kan? Sepertinya. Kamu harus menikah dengan Zhang Jinglei. Karena tidak ada yang maju, maka ketua berikutnya adalah Zhang Ji. Aku datang. Belum waktunya. Kupikir siap. Ternyata anjingku. Ayo, ayo. Cepat kembali. Kamu baru bisa naik setelah ketua datang. Tapi, ketua tidak ada. Sesepuh Agung menguasai semuanya. Jangan menonjol. Tidak ada yang bisa melindungimu. Apakah aku menyuruhmu kembali? Kamu sudah mengeluarkan tantangan. Tidak boleh menyerah. Benar, itu aturannya. Naik ring. Kalian memang tidak pantas berada di keluarga Wicaksono hari ini. Jika berani melanggar aturan, aku akan mengusir kalian dari keluarga. Ingat, sebelum ketua keluarga kembali, jangan gunakan kekuatan penuh. Tuan muda Zhang anak haram yang masuk lewat lubang anjing ini tidak layak menjadi keturunan keluarga Wicaksono. Hajar dia keras-keras. Setelah naik ring, hidup mati sudah takdir. Jangan salahkan aku kalau kejam. Rang. Bunuh dia. Tubuh dewa bela diri yang hebat. Kenapa tidak berani menggunakan kekuatan penuh? Apa yang disembunyikan Zhang Yan ini? Hei, kau pukul dia dengan kekuatan penuh. Kami menyerah. Hentikan. Menyerah, aku tidak mengizinkan. Tuan Zhang? Kak, dia tidak akan mati dipukul kan? Pak, aku ingin menggunakan. Ketua klan Zhang Jinglei. Ketua klan Zhang Jinglei. Siapa lagi yang ingin menjadi ketua klan? Bisa terus menantang. Karena tidak ada yang menantang, maka anakku, Zhang Jinglei, adalah ketua klan selanjutnya. Aku ingin menantang. Rangga Saputra.
Rangga, hari ini keluarga Wicaksono akan memilih kepala keluarga. Apa maksudmu mengganggu? Bukankah yang terkuat yang jadi kepala keluarga? Tentu saja aku juga ingin jadi kepala keluarga. Mengacau. Semua bilang keluarga paling kuat di Shizou adalah keluarga Wicaksono. Tapi aku tidak setuju. Jika hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan aku, biarkan aku yang mengurus keluarga Wicaksono mulai sekarang. Setuju? Kau memilih hari ini untuk cari masalah. Kupikir kau punya berapa nyawa? Hajar dia baik-baik, kamu bisa tunjukkan kekuatanmu. Dia akan jadi contoh untukmu. Kau cuma bisa menginjak sampah seperti ini. Hajar, hajar, hajar! Gerakan kosong. Lei. Orang seperti ini bisa jadi kepala keluarga? Apa keluarga Wicaksono sudah tidak ada yang lain? Hanya sekumpulan pemalas. Ketua Chandra, berikan putrimu padaku. Aku jamin posisimu tetap aman. Rangga Saputra, kamu bicara sembarangan. Apa kau pikir keluarga Wicaksono tidak punya orang? Hahaha, kalian para sampah yang tidak takut mati, maju! Keluarga Wicaksono kalian. Bukankah hanya karena bimbingan tahu Gunung Biru? Baru bisa maju? Sampai pada kalian semuanya hanya anak-anak manja, hanya makan dan menunggu mati. Tak ada yang berani maju, sekelompok pengecut, semuanya sampah. Keluarga nomor 1 di Shizou mulai sekarang. Keluarga Saputra yang akan menjadi. Keluarga Saputra, besar sekali mulutmu. Kepala suku. Saya baru saja pergi sebentar, keluarga Saputra. Keberanianmu bertambah ya. Saya tentu tidak berani berbuat seenaknya di depan kepala suku Wicaksono, tapi posisi keluarga nomor 1 di Shizou, keluarga Saputra, juga ingin mendudukinya. Generasi muda keluarga Wicaksono semuanya pengecut. Posisi nomor 1 ini saya pikir sudah waktunya diserahkan. Kau bisa, kau maju dong. Siapa yang bisa mengalahkan Rangga Saputra? Dialah kepala suku berikutnya. Ayo, aku lihat siapa yang tidak mau hidup. Siapa yang ingin bernasib sama dengannya? Mana semangat keturunan keluarga Wicaksono? Aku maju. Ayah. Kamu itu apa? Zhang Yan, apa kamu belum cukup mempermalukan keluarga kita? Cepat turun. Aku saja kalah lawan Rangga Saputra. Aku mau lihat bagaimana dia mati. Lei, anak ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Baik. Yang keluarga Wicaksono butuhkan bukanlah keturunan yang mampu, melainkan keturunan yang berani. Zhang Yan. Anak dari keluarga Wicaksono itu. Anak siapa ini? Namanya Zhang Yan. Dia anak Haryanto menantu, dia anak Jumei. Sampai sekuat ini? Aku sebelumnya belum pernah dengar sama sekali. Masih bisa berdiri? Kak, dia hebat sekali. Sepertinya kita meremehkannya.
lagi. Anak ini kok seperti tiba-tiba berubah orang. Apa dia selama ini menyembunyikan kekuatannya? Kita semua tertipu olehnya. Zhang Yan, kenapa tiba-tiba jadi begitu kuat? Bukankah tadi dia lemah? Aku belum puas bertarung. Hari ini aku mengaku kalah. Kau tunggu saja. Wah, keluarga Wicaksono kembali melahirkan bakat. Sungguh membuat iri. Anak ini benar-benar bisa menjadi kepala keluarga? Ayah. Jangan biarkan dia merebut posisi kepalaku, ayah. Dia tidak akan merebutnya. Anakku menang. Anakku bisa jadi kepala klan, kan? Tapi dia adalah anak dari seorang menantu. Sepertinya kepala klan sudah pasti milik Zhang Yan. Semuanya, pertandingan hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas urusan internal keluarga. Silakan pulang dulu semuanya. Benar-benar pemuda hebat. Selamat, Kepala Klan Zhang. Selamat ya. Kakakku menunggumu loh. Selamat, Kepala Klan Zhang. Zhang Yan, meskipun kamu mengalahkan Rangga Saputra, tapi kamu tidak bisa menjadi kepala klan ini. Sesepuh Agung, apa maksudmu? Tadi Ketua Zhang Fan bilang, siapa yang bisa mengalahkan Rangga Saputra, dialah yang jadi ketua. Di sini bukan tempatmu memberi perintah. Berani bicara keras padaku? Kenapa Zhang Yan tidak boleh jadi ketua? Pertama, Zhang Yan adalah anak dari menantu. Dia orang luar, dia tidak punya kualifikasi. Kedua, kemampuannya terlalu lemah, dia tidak pantas menjadi ketua. Ketiga, Zhang Yan bersekongkol dengan Rangga Saputra. Mereka pura-pura bertarung, dia ingin merebut posisi ketua. Zhang Yan, dia memang bukan anggota keluarga Wicaksono. Wajar jika bersekongkol dengan orang luar. Mungkin saja mereka bekerja sama. Pura-pura bertarung untuk merebut jabatan ketua. Apa buktimu? Bukti, kamu bahkan kalah dariku, tapi bisa mengalahkan Rangga Saputra. Itu namanya pura-pura bertarung. Aku hanya tidak mau menggunakan kekuatan penuh. Kamu terlalu meremehkanku. Baiklah, ayo kamu lawan aku lihat kemampuanmu. Ayo. Ayo, mau apa? Zhang Yan adalah putra Jumei. Aku percaya padanya sebagai pribadi. Kakak tertua, suruh Zhang Yan bertarung denganku sebentar. Kita lihat saja nanti. Ya, jika kekuatannya kurang, berarti dia bersekongkol dengan orang luar untuk merebut posisi kepala keluarga Wicaksono. Perbuatan yang sangat tidak pantas. Menurut aturan, dia harus diputus urat tangan dan kakinya, menjadi orang cacat. Siapa yang setuju dengan pertarungan, berdiri di sini. Yang tidak setuju, berdiri di sisi kakak tertuaku. Baik. Aku baru pergi beberapa hari. Mereka sudah menjadi orangmu. Kakak tertua, silakan beri perintah. Anak ini kuat sekali ya. Kalau aku tidak punya kekuatan 30 tahun, pukulan ini sudah membuatku kalah. Kekuatan tubuh Dewa Perang ya, baru menggunakan kurang dari 10%. Kamu terlalu lemah, kamu pasti bersekongkol dengan orang luar. Apa aku lemah atau tidak, kamu tidak tahu dalam hati. Anak bayi aku hampir kalah, suatu saat nanti itu akan luar biasa kamu kalah. Kamu pasti bersekongkol dengan musuh luar. Semuanya lihat tidak? Aku menggunakan kurang dari 10% kekuatan sudah mengalahkannya. Dia benar-benar tidak tahan pukulan. Dia pasti bersekongkol dengan musuh luar, saudara-saudara sekalian, keluarga Wicaksono kita. Tidak pernah ada anak menantu yang tinggal di rumah yang menjadi kepala keluarga Zhang Yan bersekongkol dengan musuh luar ingin merebut posisi kepala keluarga. Dia ingin menghancurkan keluarga Wicaksono. Apakah kalian setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Zhang Yan, kamu ternyata berani bersekongkol dengan keluarga musuh. Ingin menggelapkan semua harta kita. Benar-benar pengkhianat keluarga Wicaksono. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Para paman, keponakan, dan saudara Zhang Yan pasti salah paham. Aku mohon maafkan dia sekali. Orang datang menurut aturan keluarga, hancurkan ilmu persilatannya, potong urat tangan dan kaki. Usir dari keluarga. Tunggu.
Ini pasti ada kesalahpahaman. Aku akan menyelidiki pelan-pelan. Zhang Yan tidak bisa menjalankan aturan keluarga. Hari ini juga aku akan menghukum Zhang Yan bersihkan keluarga. Akulah kepala keluarga. Kamu tidak bisa memimpin. Kamu tidak akan jadi kepala keluarga. Kalian bilang, apakah kita harus menyingkirkan orang luar ini? Iya. Iya. Lihat, kehendak rakyat tidak bisa dilawan. Ayo. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sita semua harta mereka. Jangan ada yang membantu mereka. Biarkan mereka jadi pengemis. Jangan. Jangan. Nak. Dia anak dari Jiu Mei. Terus kenapa? Nak. Kalian berdua ayah dan anak mau jadi kepala keluarga ya? Aku akan lihat bagaimana keluarga Wicaksono hancur di tangan kalian. Sebulan lagi Zhang Jinglei menjadi kepala keluarga mewakili keluarga Wicaksono menghadap Daozu. Menghadap Daozu. Semuanya. Zhang Yan kalau masih punya niat jahat, bersekongkol dan menyakiti orang menyakiti keluarga kita, bukankah kita dalam bahaya? Sebaiknya sekarang juga basmi sampai tuntas. Bagaimana menurut kalian? Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Nak. Siapa yang berani menyentuhnya? Orang tua, kamu siapa? Kamu siapa? Anak kecil dari keluarga Wicaksono. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Kamu orang tua. Kamu sebenarnya siapa? Berani merusak urusanku. Ayah. Iya. Sangat kuat. Kalau dia mau membunuhku aku sekarang. Sudah menjadi mayat. Orang tua. Kamu sebenarnya siapa? Keluarga Wicaksono kalian memiliki hubungan yang erat denganku. Sayang sekali, generasi muda ternyata begitu rendah. Jika Aditya Wicaksono tahu, pasti akan keluar dari kuburan, merangkak keluar menampar kalian. Bagaimana kamu tahu nama kakekku? Kamu sebenarnya siapa? Aku. Kamu akan tahu. Ini adalah takdirnya. Jika dia bisa melewatinya, dia akan seperti naga yang kembali ke laut, bebas berkeliaran dimanapun. Terima kasih banyak Tuan telah menyelamatkan saya. Meski miskin, aku tetap teguh. Tidak pernah meninggalkan cita-cita luhur. Tuan muda, kondisimu hari ini kau membuatku. Bagaimana aku bisa menjelaskannya pada ayahmu ya, Tuan muda? Cepat sembuh, kau pasti akan sembuh. Tuan muda. Buka pintu, cepat buka pintu. Jika tidak bayar sewa, pergilah. Kakak, apa kamu benar-benar akan menikah dengan Zhang Jinglei? Masa? Nasibku apa aku bisa menentukan? Kepala keluarga Wicaksono seharusnya adalah Zhang Yan. Apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Kenapa malah jadi Zhang Jinglei? Kamu? Bukan aku. Kakak, lihat itu dia. Bukan dia. Bukan dia. Kamu?
Siapa kamu? Apa kamu salah orang? Kamu adalah... Silakan Ketua Zhang. Ayo. Iyo. Bagaimana dengan besok? Adalah milik Ketua Zhang, upacara suksesi juga hari pernikahan kalian. Persiapkan pernikahan. Aku tidak akan menikah dengannya, bahkan jika aku mati. Diam, ikut aku kembali. Kau tidak mungkin masih memikirkan Zhang Yan, orang yang tidak berguna itu, kan? 2 hari lagi, aku akan pergi ke Gunung Biru bertemu dengan Daoju saat itu. Aku bagaikan ikan mas yang melompat ke gerbang naga keluarga Chandra mengikutiku bisa ikut naik ke surga. Tentu. Ayo. Zhang Yan, Kenapa kau belum mati? Aku bukan Zhang Yan, kau salah orang. Hentikan dia. Kau salah. Waktu lalu aku gagal mencabut akarnya. Kali ini, kau masih ingin pergi? Zhang Jinglei. Ketua Zhang, jangan begitu. Sebentar lagi hari pernikahanmu, tidak baik. Sungguh tidak baik. Kali ini aku lepaskan kamu. Lain kali tidak akan seberuntung ini. Tunggu. Apa aku sudah bilang kamu boleh pergi? Zhang Yan, mangkuk makanan anjing ini. Yo, habiskan dan kamu boleh pergi. Makanlah. Terima kasih. Aku kebetulan lapar. Zhang Yan, kamu benar-benar seperti anjing. Hahaha. Enak sekali. Kalau kalian tidak keberatan, aku bawa sisanya. Tunggu. Masih menyembunyikan? Foto si Tang mana? Ini mama saya, ibumu. Ini putriku. Kembalikan fotonya padaku. Kamu mau pukul aku? Zhang Yan, aku bilang, kalau aku sampai tahu kau masih menyembunyikan barang si Tang, aku akan membuatmu kehilangan nyawamu. Ayo. Siapa? Aku. Kamu kesini ngapain? Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu tahu? Kamu tahu apa sih? Sejak kepala keluarga Wicaksono kehilangan semua kekuatan dan meridiannya, bahkan wanita yang dicintainya menjadi istri orang lain. Sungguh menyedihkan. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu lebih banyak lagi. Menurutku kamu seperti dukun tua. Saat galau, minumlah sedikit. Mabuk bisa menghilangkan semua kesedihan. Hati tanpa beban, bebas melayang. Mari. Seperti kata pepatah, segelas anggur di angin musim semi lampu, 10 tahun di hujan malam persilatan.
Pengalamanmu akhir-akhir ini dibandingkan dengan banyak orang seumur hidup lebih menarik. Dukun tua? Bagus katamu. Minumlah. Dukun tua anggur ini. Kita punya ikatan yang dalam anggur kebangkitan. Anggap saja kau berhutang padaku. Hari ini hari pernikahanmu, bergembiralah. Ayah, bagaimana kabar Zhangyan? Apa gunanya masih memikirkannya? Menantu, silakan. Hari ini aku mendapat 2 kebahagiaan. Ayah mertua, tolong perlakukan istriku dengan lembut. Ya. Aku sudah pulih. Arak dewa kecil ini bisa membuat kekuatanmu meningkat 10 kali lipat. Tapi efeknya hanya 3 hari. Setelah 3 hari, kamu akan menjadi orang lemah lagi. Jika ingin memulihkan kekuatanmu sepenuhnya, datanglah ke Gunung Qingluan 3 hari lagi untuk menemuiku. Gunung Qingluan? Bukankah itu tempatnya Daozu? Xitang. Upacara selesai. Mulai hari ini, Zhang Jinglei menjabat sebagai kepala keluarga Wicaksono. 3 hari lagi, mewakili keluarga Wicaksono pergi ke Gunung Biru menghadap Daozu. Salam untuk kepala keluarga Zhang. Semuanya hari ini adalah hari pernikahan saya dan Xitang. Selamat datang para paman dan saudara. Jangan malu-maluin. Sujud kepada langit dan bumi. Sujud kepada orang tua. Sujud suami istri. Cium. Zhang Jinglei, kemari dan terimalah kematianmu. Zhangyan, kamu berani datang untuk mati. Zhangyan, Kak, dia datang menyelamatkanmu. kenapa kamu datang? Cepat kembali, kamu tidak bisa melawannya. Karena kamu datang untuk mati, aku akan mengabulkan. Panggil orang. Aduh, Ketua Zhang, ini tidak baik, tidak baik. Hari ini harus mati. Hari ini aku akan membawanya pergi. Aku lihat siapa yang berani menghalangiku. Serang. Kemampuan bela dirimu ternyata sudah pulih. Kesini dan terima kematian. Meskipun kau sudah pulihkan kemampuanmu, jangan harap bisa berulah di sini. Kau benar-benar banyak omong. Ayo lawan aku.
Buat apa pakai kekuatan besar untuk lawan kecil? Siapa yang berani menangkap Zhang Yan? Ikut aku menghadap Daozu. Daozu adalah sosok seperti dewa. Jika bisa bertemu dengan beliau, itu kesempatan yang sangat besar. Aku maju. Zhang Yan, kau masih punya muka kembali. Hari ini aku akan membersihkan keluarga. Kura-kura pengecut. Keluarlah. Keluarlah, jangan kira karena hari ini pernikahanku aku tak berani membunuh. Ayo, tunggu apa lagi? Anak ini sekarang sangat kuat. Hati-hati, banyak orang jangan sampai kehilangan muka. Bulan ini aku maju dengan cepat, aku tidak percaya dia bisa mengalahkanku. Terimalah kematianmu. Mati. Sudah sebulan tidak ketemu, kau benar-benar berubah total. Sepertinya Zhang Yan semakin kuat. Citang. Hahaha. Zhang Yan, kau kalah 2 kali dariku. Hukum mati pengkhianat ini. Lumpuhkan pengkhianat ini, Zhang Yan pantas mati. Sekarang kau mati. Tungkaku. Tunggu dulu. Asal kamu lepaskan Zhang Yan. Aku akan setuju menikahimu. Jangan-jangan. Kamu masih melindunginya. Kamu masih melindunginya. Semakin dia melindungimu, semakin aku ingin membunuhmu. Jangan bunuh dia. Menantu lelaki ini kenapa dia juga datang? Ayahnya sudah jadi gelandangan bau sekali. Saudara-saudara para paman dan keponakan anakku. Anakku benar-benar tidak bersalah. Kalian sudah diusir dari keluarga Wicaksono. Siapa saudaramu? Kalian bukan lagi anggota keluarga Wicaksono, untuk apa kembali? Zhang Jinglei, kapan kamu mengembalikan nama baik anakku? Kalian berdua memang pengkhianat keluarga Wicaksono, pantaskah mendapat nasib seperti ini? Rangga Saputra, kamu tidak mau keluar? Rangga Saputra, bukankah aku menyuruhmu pergi ke luar negeri? Liur. Cepat katakan pada semua orang kamu dan anakku tidak ada hubungan apapun. Aku tidak punya transaksi dengan Zhang Yan, tapi aku, Zhang Jinglei, punya transaksi rahasia. Apa yang terjadi? Zhang Jinglei, apalagi yang ingin kamu katakan? Rangga Saputra, apa yang kau bicara ngawur? Zhang Jinglei melakukan transaksi gelap dengan musuh. Aku sama sekali tidak tahu. Apa transaksi kalian? Tidak. Zhang Jinglei, balasanmu sudah tiba. Dia yang berkolusi dengan Zhang Yan. Zhang Jinglei ingin merebut posisi kepala keluargaku, ingin membunuhku, bunuh dia. Rangga Saputra, hari ini kami menggunakan identitasmu memainkan sebuah drama. Sekarang mereka semua berpikir, Zhang Yan berkolusi denganmu bersama-sama ingin merebut posisi kepala keluarga Wicaksono, anak dari menantu. Apa hubungannya dengan dia? Apa maksudmu? Jangan tanya yang tidak seharusnya. Aku berikan 20% harta keluarga Wicaksono kepadamu. Kamu pergi ke luar negeri untuk bersembunyi. Aku khawatir Zhang Jinglei tidak menepati janji, makanya aku merekamnya. Kamu malah berkonspirasi dengan orang luar. Kaulah sampah keluarga Wicaksono. Zhang Jinglei, sekarang kau tidak bisa berkata apa-apa, kan? Rangga Saputra, kau mengkhianatiku. Aku juga tidak mau. Seorang kakek menangkapku dan membawaku kembali. Dia tahu segalanya. Aku tidak ingin masuk penjara. Kakek macam apa? Zhang Jinglei, rupanya kaulah orang munafik.
Kaulah yang merebut jabatan kepala suku. Kalian tidak tahu balas budi, mau mengkhianatiku, begitu? Aku sudah tahu. Kalian berdua punya niat buruk, mau menghancurkan keluarga Wicaksono. Dasar munafik. Zhang Yan 100 kali lebih baik darimu. Jangan bergerak, kakak. Jangan mendekat. Siapa yang mendekat aku bunuh. Jangan bergerak. Semua ini aku yang melakukannya. Lalu kenapa? Hahaha, Zhang Jinglei, akhirnya kau mengaku. Demi para leluhur keluarga Wicaksono. Memberhentikan Zhang Jinglei dari jabatan kepala suku yang baru dijabat oleh Zhang Yan. Zhang Jinglei, kaulah yang ingin merebut aset keluarga Wicaksono. Kaulah yang bersekongkol dengan musuh dari luar, ingin membunuh kita semua. Zhang Yan, sebelumnya kami salah paham padamu, gunakanlah hakmu sebagai kepala keluarga. Bersihkan keluarga ini, tangkap Zhang Jinglei. Seret dia ke pengadilan. Ya. Hahaha, minuman kalian semua sudah kuberi racun. Jika kalian ingin selamat, kalian harus menurutiku. Kamu tidak punya siapa-siapa, apa yang bisa kamu lawan dariku? Apa yang bisa kamu lawan dariku? Berikan penawarnya. Keluarga omong kosong, keluarga apa? Sekumpulan orang materialistis. Nanti setelah aku menghadap Patriark Dao dan mendapatkan warisannya di dunia ini, tidak akan ada lagi yang bisa menjadi lawanku. Aku pernah bertemu Daozu sekali. Dia seperti orang suci. Orang sampah sepertimu tidak bisa menipu mata tajamnya. Berhentilah. Aku tidak bisa berhenti. Kalau begitu, pukul sampai kau berhenti. Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Orang tua, kamu lagi. Zhang Fan, salam Daozu. Kenapa kalian masih berdiri bodoh? Cepat sowan kepada Daozu. Sembah kepada Daozu. Dukun tua. Dukun tua. Ini, ada apa ini? Zhang Yan, ini adalah Daozu. Jangan kurang ajar. Biarkan saja. Anak ini cocok dengan seleraku. Biarkan dia memanggil sesukanya. Dukun tua, kenapa kamu datang? Aku tidak membawanya ke sini, khawatir kau sulit membela diri. Terima kasih, Daozu. Serius amat? Aku jadi tidak terbiasa. Panggil saja aku dukun tua lagi. Baiklah. Ternyata kamu Daozu? Sudah kubilang. Bentar lagi kamu tahu siapa aku. Daozu yang diimpikan semua orang. Ternyata adalah kamu. Pantas aku bukan lawanmu. Kalian ayah aku anak sudah banyak berbuat jahat. Menyerahlah. Nyawa mereka semua ada di tanganku. Berani kalian menyentuhku? Banyak berbuat jahat pasti binasa sendiri. Zhang Jinglei, kamu tidak akan lolos. Kamu masih belum mau menyerah. Menyerah? Serangan terakhirku belum datang. Menyerah, aku masih punya cadangan yang belum sampai. Pak Khairul sedang dalam perjalanan ke sini. Kalau dia sampai, kalian semua harus mati. Pak Khairul dari selatan. Kungfunya luar biasa. Bahkan kau sekalipun, bukan tandingannya. Khairul? Dulu dia aku kalahkan sampai lari. Rupanya dia lari ke selatan.
keluarga Wicaksono di wilayah barat. Khairul melakukan hal yang tidak pantas. Keluarga Wicaksono sudah lama tidak berhubungan dengannya, kamu malah bergaul dengannya. Sitang, cepat pergi. Ayah, Pergi, jangan balas dendam untukku. Cepat pergi temui Tuan Khairul. Kuburkan dia dengan layak. Aku hanya bisa membantumu sampai di sini, ada hal yang harus kau lakukan sendiri. terima kasih dukun tua. Tubuhmu istimewa, pasti bukan orang biasa. Setelah selesai, datanglah ke Gunung Biru, temui aku dan lagi. Orang yang paling kau rindukan sebenarnya belum mati. Orang yang paling aku rindukan. Orang yang paling aku rindukan. Ini. Pegang. Racun mereka sudah sembuh. Pak Ketua, aku pamanmu yang ketiga. Tolong selamatkan kami. Ampun, Tuan. Ketua tua, kumohon katakan sesuatu dong. Kami berdarah-darah untuk keluarga Wicaksono. Apa gunanya memintaku? Zhang Yanlah ketuanya. Sari. Bagikan obatnya pada semua orang. Tidak masalah. Terima kasih, Ketua Zhang. Terima kasih, Ketua Zhang. Zhang Yan, bukan Ketua Zhang. Bukan urusanku pergi. Ketua Zhang, selama ini Anda menderita. Sekarang akhirnya pahit berakhir manis datang. Terima kasih, Paman Leng. Tidak pernah membenciku. Cepat ambil obatnya. Setelah itu istirahat 2 hari akan sembuh. Ya, terima kasih, Ketua Zhang. Sitang. ayah, pergi, jangan balas dendam untukku. Cepat pergi. Temui Tuan Yun. Tuan Yun, saat aku menemukanmu, aku akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Pemulihannya bagus, istirahat 2 hari lagi kamu sudah bisa keluar. Sitang, kamu sudah bangun. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Aku rasa kamu hanya karena aku mirip dengan ibumu, sedikit mirip, bukan benar-benar menyukaiku. Apa kamu benar-benar berpikir begitu? Carilah orang yang paling kamu rindukan. Setelah selesai, ingatlah untuk menemuiku di Gunung Biru juga. Orang yang paling kamu rindukan sebenarnya tidak mati. Hei bodoh. Kalian berdua lindungi Sitang. Baik. Kepala suku aku harus pergi ke Gunung Biru. Ya, seharusnya itu aturannya. Aku ikut denganmu. Iya. Iberit. Tidak tahu Antre? Aku datang untuk menemui Daozu. Loh, aku juga datang untuk menemui Daozu. Aku bilang Antre. Aku bilang padamu, Daozu yang mengundangku. Daozu adalah sosok seperti dewa. Hanya orang lain yang memohon menemuinya. Kamu tidak berhak. Hari ini Daozu sedang menunggu seseorang. Tidak akan menemui yang lain. Boleh aku tanya, siapa yang ditemui Daozu? Kembali sini. Tubuh dewa bela diri. Apakah dia yang ditunggu guru? Jangan cari masalah. Ternyata orang yang ditunggu guru adalah kamu. Ikut aku. Guru, orang yang Anda tunggu sudah tiba. Setidaknya kau punya 3 pertanyaan.
Kau tahu itu? Di aula utama keluarga Wicaksono. Kau bilang orang yang paling kurindukan. Apa maksudnya masih hidup? Sebenarnya apa tujuanmu mencariku? Lagi pula, aku sudah jadi orang tak berguna. Kenapa kau menyelamatkanku? Baik, aku akan jawab dulu. Pertanyaan pertama, siapa yang paling kurindukan? Aku. Ibuku. Sebenarnya dia masih hidup. Dukun tua, jangan bercanda soal ibuku. Ayahmu. Dulunya adalah pendekar dari wilayah tengah, putra sulung klan Angkasa Biru. Wilayah tengah tempat ini penuh dengan orang-orang hebat. Klan Angkasa Biru di wilayah tengah juga punya tempat terhormat. Tunggu. Kau bilang klan Angkasa Biru dari wilayah tengah. Kamu bilang. Klan Angkasa Biru. Ayah? Kau bernama Zhou, bukan Xiao. Aku bukan ayah kandungmu. Apa? Maaf Tuan Muda. Hal ini aku sudah membohongimu selama bertahun-tahun. Tidak ayah apa yang kau omongkan di sini. Ayahmu, dia berasal dari keluarga seni bela diri kuno di wilayah tengah putra sulung klan Angkasa Biru, Xiao Changfeng. Aku hanya pengawalnya. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Banyak hal. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas padamu. Zhang Yan, setelah menemukan ayah kandungmu, semuanya akan jelas. Hanya jika kau temukan ayahmu, semua akan menjadi jelas. Benar, orang tuamu ditawan oleh kakekmu di klan Angkasa Biru. Temukan mereka, semua akan jelas. Kakekku, kenapa dia mengurung orang tuaku? Berhenti, kau hanya akan mati konyol. Jika kau mendapat ilmu sejatiku, kau masih bisa menyelamatkan mereka. Kenapa kau lakukan ini? Kau terlahir dengan tubuh dewa bela diri, hanya itu yang pantas menjadi penerusku. Aku mendapat kabar ibumu, Dewi Wicaksono, sakit parah. Jika kau bisa segera menyelamatkan mereka, mungkin kau masih bisa melihatnya untuk terakhir kali. Kalau begitu, ajarilah aku sekarang. Jika kau tidak jadi muridku, bagaimana aku bisa mengajarimu? Dukun tua, jebakanmu ini. Muridmu, Zhang Yan, bersujud pada Guru Dao. Selamat, Tuan Muda telah menjadi penerus Guru Dao. Baik. Sekarang ku ajari kau. Bagus. Dukun tua, apa jurus pamungkas lagi? Keluarkan semuanya. Hahaha, memang layak disebut tubuh dewa perang. Latihanmu maju pesat. Hanya dalam beberapa hari kamu telah menguasai seluruh ilmuku. Aku tidak punya lagi yang bisa diajarkan. Ambil ini, mungkin nanti kamu akan membutuhkannya. Kursi pendiri jalan kuberikan padamu. Aku pun merasa lega. Kalau begitu, sekarang aku bisa menyelamatkan orang tuaku? Tentu saja, tapi mulai sekarang, bertindaklah dengan rendah hati. Jangan sampai ketahuan oleh klan Angkasa Biru. Kalau tidak, kamu tidak akan bertemu orang tuamu lagi. Klan Angkasa Biru dari wilayah tengah. Aku datang. Pengumuman untuk semua. Pemegang pedang pusaka adalah Daozu yang baru jika ada yang tidak patuh. Berarti melawan Gunung Biru. Klan Angkasa Biru kami di wilayah tengah adalah keluarga besar yang sangat terkenal. Jadi di sini aturannya sangat banyak, nak. Jangan membuat kesalahan. Kalau aku membuat kesalahan, akan dikurung di mana? Jangan tanya yang tidak seharusnya. Sepertinya aku harus menyembunyikan identitas. Chang Feng. Aku rindu Yaner. Haryanto membawa Yan Er di keluarga Wicaksono. Mereka pasti baik-baik saja. Kita tidak perlu khawatir. Sebelum aku mati, aku ingin bertemu Yaner. Klan Angkasa Biru terkenal di wilayah tengah. Kamu seharusnya menikahi perempuan dari keluarga terkemuka di wilayah tengah. Tapi kau terpesona olehnya, inilah hukumannya untuknya.
Dia kan menantumu. Dia sudah melahirkan cucu untukmu. Aku tidak mengakui menantu ini. Apalagi cucu haram itu. Tuan, pendiri jalan punya penerus. Kumpulkan semua orang untuk rapat keluarga. Ayah. Yan, ibu sangat merindukanmu. Ini kakekku, di mana dia menyembunyikan orang tuaku. Semua ilmu bela diri di dunia berasal dari Gunung Biru. Semua keluarga bela diri kuno semuanya mendapat pencerahan dari sang pendiri Gunung Biru agar bisa berkuasa di satu wilayah. Gunung Biru menyampaikan kabar. Sang pendiri sudah memiliki penerus. Dan sudah mendapatkan pedang pusaka. Akan menjadi pendiri berikutnya. Klan Angkasa Biru, kita sudah tidak sehebat dulu. Sekarang hanya bisa peringkat 10. Kita harus dengan pendiri baru, menjalin hubungan baik. Agar klan kita kembali ke puncak. Jadi, siapa yang akan pergi ke Gunung Biru? Jika kalian disukai oleh pendiri baru, kita klan Angkasa Biru. Bisa di wilayah tengah kembali menjadi penguasa tertinggi. Aku pergi, biar aku. Kalian semua pergi. Jika menjadi istri pendiri baru, kita klan Angkasa Biru bisa makmur 100 tahun. Kalian jangan ada yang pergi. Galih Pangestu. Galih Pangestu sama apa maksudmu? Ingin memicu perang klan? Hahaha, perang klan. Apa kalian bisa mengalahkanku? Kamu pasti tahu, pendiri baru Gunung Biru sudah naik takhta. Hal besar seperti ini perlu kau beritahu. Menurut peraturan Aliansi Bela Diri Wilayah Tengah, keluarga peringkat 10 besar yang boleh menghadap pendiri. Kita sama-sama di 10 besar, jadi paham. Lalu kenapa banyak bicara? Siapa menang, dia yang pergi. Kesempatan menghadap pendiri. Harus kita klan Angkasa Biru dapatkan. Siapa yang bertanding? Kakek, aku maju. Kamu kalah. Aku saja. Aku lawan kamu. Pukul dia habis-habisan. Klan Gunung Agung kita lebih kuat dari klan Angkasa Biru mereka. Generasi muda kalian dari klan Angkasa Biru cuma begini? Kalian cepat atau lambat tidak akan bertahan di wilayah tengah. Siapa yang berani lawan aku? Apa klan Angkasa Biru tidak punya orang lagi? Hahaha. Mulai sekarang aku akan bilang ke semua orang, kalian klan Angkasa Biru semuanya pengecut. Siapa yang berani maju? Kamu lawan aku, bukankah kamu kepala keluarga? Ayo. Aku kasih satu tangan, jangan bilang aku merundung orang tua kamu sekelompok pengecut. Kalian masih mau bertemu Daozu? Mending di kehidupan selanjutnya. Ayah, mereka tidak ada yang mau bertarung. Kita menang, ayo pergi, kamu ingin bertemu Daozu? Aku bantu kamu. Kamu adalah pelayan baru. Bagaimana kamu membantuku? Itu bukan urusanmu, kamu hanya perlu menjawab, kamu mau atau tidak. Kalau begitu, kamu harus setuju satu syarat, baru aku bisa membantumu. Asal bisa bertemu dengan Daozu, syarat apapun aku setuju. Tunggu. Aku akan bertarung denganmu beberapa ronde. Apa yang kamu lakukan? Malu belum cukup? Kamu hanya seorang pelayan, ikut campur apa? Diam. Hanya seorang pelayan kecil. Klan Angkasa Biru kalian benar-benar tidak punya orang. Hahaha, malah mengirim seorang pelayan. Mereka berharap pelayan ini bisa membalikan keadaan. Klan Angkasa Biru benar-benar payah. Sampai menaruh harapan pada seorang pelayan kecil. Sudah selesai omong kosongmu? Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Pak barang macam ini, serahkan saja padaku. Pak, apa dia bisa? Kak,
Siapa lagi? Pak, dia benar-benar punya kungfu. Dia hanya seorang pelayan. Kenapa dia begitu kuat? Kalian tidak merasa? Dia agak familiar ya. Mungkin Seperti kerabat tertentu? Nanti tanya dia. berani-beraninya kau melukai anakku. Kamu juga melukai anggota klan Angkasa Biru. Kami, klan Gunung Agung, di wilayah tengah adalah keluarga yang masuk 10 besar. Bahkan klan Angkasa Biru pun harus merendah di hadapanku. Kau, seorang pelayan kecil, berani melawanku? Kamu nggak terima kalah ya? Karena kau cari masalah, akan kuberi yang kau mau. Dia bukan pendekar biasa. Kau bilang, dengan ilmu bela diri setinggi itu, di keluarga kami hanya jadi pelayan? Ya, Yue Shanhe di wilayah tengah masuk 3 besar. Nak, generasi mudamu yang berbakat, aku tahu semuanya. Aku belum pernah dengar nama panggilan. Siapa kau sebenarnya? Bukankah kau bilang ingin bertemu aku? Imti, selalu ingin bertemu denganmu. Ayah. Orang yang selalu ayah ingin temui. Bukankah itu? Pendiri Gunung Biru. Bagaimana mungkin? Hamba memberi hormat kepada pendiri Gunung Biru pendiri. Ini salah saya akan mencubit mulut sendiri. Saya salah, ayo kita pergi. Daozu. Saya tidak tahu siapa Anda. Mohon maafkan saya, Daozu. Kalian untuk bertemu dengan saya berkelahi sampai mati benar-benar tidak perlu. Sedangkan kalian ingin menggunakan wanita untuk mendekati saya. Juga tidak perlu. Kami dengan berani menebak pikiran Daozu. Mohon hukum saya. Hukuman? Saya ingin kau setuju dengan satu syarat. Silakan katakan. Jangan hanya 1 syarat, bahkan 100 syarat saya akan lakukan. Kalian semua keluar. Daozu yang baru sangat tampan. Iya, tidak tahu gadis mana yang beruntung. Bisa disukainya. Daozu, ada perintah apa? Kau berjanji padaku. Apapun syaratnya akan kau lakukan, kan? Ya. Saya ingin kau bebaskan orang tuaku. Daozu, Anda yang maha agung, orang tua Anda, pastilah orang hebat. Aku bahkan belum pernah melihat mereka. Mana berani aku mengurung mereka? Ayahku, Xiao Changfeng. Ibuku, Dewi Wicaksono. Ingat sekarang? Aku tanya beberapa hal. Jawab dengan jujur. Kenapa kau kurung orang tuaku? Tidak mau bilang ya? Bukan, Daozu. Aku bilang. Dulu klan Angkasa Biru di wilayah tengah, juga keluarga terkemuka. Aku mencarikan ayahmu jodoh, tapi dia menolak. Dia berpacaran dengan ibumu, Dewi Wicaksono. Salahku juga, dulu pandanganku pendek. Keluarga ibumu, keluarga Wicaksono di wilayah barat. Hanya keluarga kecil, karena marah aku... Maka aku mengurung mereka. Tidak sepadan, kan? Kalian para tetua kolot. Kenapa selalu ada pikiran kolot seperti ini? Aku adalah... Diam. Bawa aku.